Beberapa minggu lalu ya, mobil saya ditabrak motor, sangat keras. Jadi gini, saya mau mengambil jalur kiri karena ini jalur yang kanan ini harus belok kanan, saya salah jalur, jadi saya mau ambil jalur kiri. Waktu saya lihat kaca spion, itu mobil masih jauh, jalurnya kosong. Jadi saya pelan-pelan sekali, pelan-pelan, cuma 5 km per jam mungkin, pelannya luar biasa, masuk ke kiri. Lagi belok ke kiri gitu ya, semua berhenti. Saya lihat di spion, mobilnya semua yang udah mulai mendekat pada berhenti, motor-motor berhenti, karena memang jauh kok jaraknya. Tiba-tiba blind spot, saya nggak tahu lah dari mana tuh datangnya itu motor. Tiba-tiba kubrak, sampai kaget, jatuh, orangnya terpental hampir masuk got. Waktu saya buka kaca, saya lihat orangnya, oh itu teman-teman motor-motornya tuh pada marah-marah sama dia. Hati-hati dong, udah tahu mobil mau belok, gimana sih? Karena semuanya memang udah stop. Saya menepi juga, hatinya dongkol, lagi mau pergi pelayanan, waktu udah pas-pasan. Saya keluar dari mobil. Disitulah saya merasa pimpinan Tuhan tuh luar biasa. Kalau hidup dipimpin sama Roh, kesel hati saya. Bisa dua hal, bisa marah-marah minta ganti, atau bisa hal yang lain. Saya bilang, Tuhan, firman-Mu memimpin mulut dan tindakanku sambil saya jalan. Tiba-tiba ini semua dipimpin sama Tuhan, bukan kuat dan gagah saya. Tiba-tiba saya bisa berlutut di depan itu orang karena dia tangannya kesakitan. Motornya aman, puji Tuhan. Tangannya bengkak karena jatuh. Saya duduk di sampingnya, di pinggir jalan ya. Mas, kenapa sih mas? Buru-buru. Mohon maaf pak. Saya tadi blank pak. Saya tadi kayak orang ketiduran pak. Saya padahal lihat bapak lu dari jauh pak. Saya udah mau stop, tiba-tiba saya ngeblank pak. Rupanya ketiduran. Kenapa mas? Saya kerja dari pagi pak. Terus dia mulai nangis. Saya banyak tekanan pak. Tekanan apa mas? Tekanan ekonomi pak. Keluarga saya pak. Saya capek, saya kerja tiap hari pak. Itu hari Sabtu loh. Jadi hari Sabtu juga dia kerja. Saya udah keluar dari jam 6 pagi. Bapak kerja apa? Mas kerja apa? Itu pak, saya kurir pak. Itu barang di atas motor saya. Saya capek pak, saya letih pak. Tiba-tiba ada dorongan di dalam hati saya. Doakan dia. Mas, saya doain boleh? Dia bengong. Oh, boleh pak. Saya orang Nasrani, mas, saya doain ya. Di pinggir jalan, orang pada kerumun. Saya angkat tangan. Tuhan, kasih karuniamu melanda hidup. Saya udah gak tahu saya ngomong apa. Saya rasa hadirat Tuhan luar biasa. Saya rasa kasih Tuhan buat dia. Sangat indah momen itu. Dia nangis. Saya juga meneteskan air mata. Tiba-tiba di tengah doa, ada suara Roh Kudus bilang gini, Bill, kasih dia uang, Bill. Aku dongkol dalam hatiku. Udah mobilku ketabrak Tuhan, kenapa harus kasih uang? Sekarang udah cukup dong doain dia Tuhan. Aku juga gak marah-marah nih. Selesai doa, saya ke mobil, saya ambil uang, saya kasih ke dia. Ditolaklah sama dia. Jangan pak, jangan. Saya yang salah pak, bapak udah berbaik hati sama saya. Jangan pak, jangan. Mas, udahlah mas. Kalau mas gak mau terima kasih buat keluarga mas. Udah mas, terima aja mas. Ini berkat Tuhan. Saya bilang gini, mas, hari ini kita dipertemukan Tuhan mas. Memang caranya gak enak mas. Mas nabrak mobil saya. Tapi kita dipertemukan Tuhan karena Tuhan mengasihi mas. Dan Tuhan mengirim saya untuk doain mas. Dan dalam hati saya juga, Tuhan terima kasih. Saya juga diajarkan sesuatu sama Tuhan. Belajar bertindak pakai hikmat Tuhan, dikuasai firman. Habis itu saya bilang gini, nama saya Billy Lantang mas. Banyak video-video saya mas. Nonton ya mas. Supaya mas gak stres. Tunggu pak, saya tulis dulu pak. Nonton ya mas. Supaya mas diberkati dan mas hidupnya tidak stres. Karena ada Tuhan yang mengasihi mas. Saya pergi dari situ, hati saya bahagia. Dan waktu saya pulang, saya kasih tahu istri saya, dia bilang, loh kamu kok senyum-senyum ngomongnya mobil ketabrak, mobilnya penyok. Gak apa-apa, itu barang fana. Yang tadi saya jumpai itu adalah jiwa yang sangat berharga di mata Tuhan.